Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Syahrini dengan nomor induk mahasiswa 13066240003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas fisika saya yang berjudul Pemahaman Konsep Medan Listrik dan Penerapannya dalam Teknologi Wireless Charger. Kita akan bahas bagaimana medan listrik ini bekerja, mengapa konsep ini penting dalam ilmu fisika, dan bagaimana teknologi masa kini seperti charger tanpa kabel memanfaatkan prinsip medan listrik dan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari konsep dasar. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang akan memberikan pemahaman tentang medan listrik. Medan listrik? Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah wilayah yang ada di sekitar muatan listrik, di mana gaya listrik ini bisa dirasakan oleh muatan lain. Kalau diibaratkan, muatan listrik ini tuh kayak matahari yang ada di luar angkasa. Matahari ini memancarkan cahaya yang tak terlihat, tapi cahayanya menyebar dan dapat dirasakan oleh benda lain yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan medan listrik. Ia tak terlihat oleh mata, tapi bisa mempengaruhi benda bermuatan lain yang masuk ke wilayahnya. Lalu, apa saja sifat-sifat utama medan listrik? Pertama, arah medan listrik selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kedua, kekuatan medan listrik tergambar dari rapatnya garis medan. Semakin rapat garisnya, artinya semakin kuat garis listrik yang bekerja di daerah itu. Ketiga, medan listrik ini bersifat vektor, yang artinya ia memiliki arah dan besar. Lalu bagaimana medan listrik itu terbentuk? Jadi, ketika ada suatu benda yang memiliki muatan listrik, baik itu positif maupun negatif, maka benda itu otomatis akan menciptakan medan listriknya di sekitarnya. Jika bermuatan positif, medan listriknya akan menyebar keluar. Sebaliknya, jika bermuatan negatif, maka medan listriknya akan mengarah ke dalam. Sekarang, bayangkan jika kita menaruh muatan uji. Misalnya, muatan positif kecil di dekat muatan lain. Medan listrik akan memberikan gaya pada muatan uji itu. Mendorong atau menariknya itu tergantung jenis muatannya. Inilah mengapa medan listrik sangat penting dalam memahami interaksi antar muatan. Setelah kita memahami tentang konsep dasar medan listrik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang menarik nih, yaitu penerapan konsep medan listrik dalam teknologi modern, khususnya dalam charger tanpa kabel atau wireless charger. Wireless charger menggunakan teknologi yang disebut wireless power transfer. Teknologi ini memungkinkan kita mengisi daya tanpa harus mencolokkan kabel ke perangkat loh. Tapi, bagaimana bisa listrik mengalir tanpa kabel? Untuk menjawab itu, mari kita lihat komponen utama dalam wireless charger. Wireless charger terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada pemancar, atau bisa kita sebut sebagai transmitter. Ini adalah bagian dari charger yang terhubung ke sumber listrik. Di dalamnya terdapat kumparan induktif, atau bisa kita sebut sebagai coil. Ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan ini, maka terbentuklah medan elektromagnetik di sekitarnya. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah penerima, atau bisa kita sebut sebagai receiver. Penerima berada di dalam perangkat, misalnya smartphone. Penerima ini juga memiliki kumparan yang bisa menangkap medan elektromagnetik dari pemancar. Nah, ketika kumparan penerima berada cukup dekat dengan kumparan pemancar, medan magnet akan berubah-ubah dan pemancar akan menginduksi arus listrik di kumparan penerima. Kemudian, komponen yang ketiga adalah kumparan atau bisa kita sebut sebagai coil. Kumparan ini adalah jantung dari sistem wireless power transfer. Fungsinya adalah mengubah energi listrik menjadi medan magnet di pemancar, lalu diubah lagi menjadi listrik di penerima.
Desain dan jarak antara kumparan ini sangat mempengaruhi seberapa efisien proses pengisian daya terjadi. Jadi, peran medan listrik dan medan magnet di sini itu saling berkaitan. Arus listrik bolak-balik menciptakan medan magnet yang terus berubah. Dan perubahan medan magnet ini menghasilkan medan listrik di penerima, sesuai dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Dengan kata lain, listrik ditransfer melalui ruang kosong, tanpa kabel, dan hanya dengan memanfaatkan medan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga nih, yakni implementasi. Coba bayangkan kita punya dua kumparan, satu berada di charger, satu berada di HP. Saat arus AC mengalir di kumparan charger, medan elektromagnetik akan terbentuk. Ketika HP diletakkan di atasnya, medan itu menembus kumparan HP dan menginduksi arus di dalamnya. Inilah yang akhirnya akan mengisi baterai. Namun, ada satu hal penting nih. Posisi dan jarak antara kedua kumparan itu akan sangat menentukan. Kalau tidak sejajar atau terlalu jauh, efisiensinya akan menurun drastis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang keempat, yakni evaluasi efektivitas dan perbandingan. Sekarang kita akan mengevaluasi seberapa efektif sih desain wireless charger ini. Untuk kelebihannya, wireless charger lebih praktis karena tidak perlu repot untuk mencolokkan kabel. Lalu wireless charger juga dapat mengurangi resiko kerusakan pada port charger karena sering digunakan. Dan gak lupa, wireless charger ini memiliki nilai estetik dan futuristik. Untuk kekurangannya, wireless charger memiliki efisiensi yang rendah karena banyaknya energi yang hilang dalam bentuk panas. Lalu jarak pengisiannya juga sangat terbatas, biasanya hanya beberapa milimeter. Dan proses pengisiannya bisa lebih lambat dibandingkan charger kabel biasa. Nah, sekarang kita akan membandingkan wireless charger dan charger kabel biasa. Wireless charger itu menggunakan medan listrik dan medan magnet untuk menginduksi arus listrik tanpa kontak langsung. Sedangkan charger kabel biasa mengalirkan listrik langsung melalui kabel sebagai penghantar konduktif. Wireless charger memiliki efisiensi yang lebih rendah karena energi hilang dalam bentuk panas akibat penyebaran medan magnet dan listrik. Sedangkan charger kabel biasa memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena hampir seluruh energi dapat langsung digunakan untuk mengisi daya. Lalu, wireless charger juga memiliki jarak pengisian yang sangat terbatas karena medan listrik ini melemah seiring jarak. Untuk charger kabel biasa, jarak pengisiannya tidak terbatas selama kabel itu masih terhubung karena listrik ini mengalir langsung melalui penghantar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir nih, yaitu bagian inovasi. Apakah teknologi ini bisa ditingkatkan? Jawabannya adalah bisa. Salah satu inovasinya adalah menggunakan grafin sebagai bahan konduktor. Grafin memiliki kemampuan menghantarkan listrik dengan efisiensi yang sangat tinggi dan dapat bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kecepatan dan stabilitas transfer energi. Selain itu, karena medan elektromagnetik ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang, para peneliti mengembangkan shielding atau pelindung medan elektromagnetik. Ini adalah bahan khusus yang dapat menyerap atau memantulkan radiasi agar tidak membahayakan tubuh manusia. Dengan inovasi-inovasi ini, teknologi wireless charger di masa depan diharapkan akan lebih efisien, aman, dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat, bahkan mungkin untuk mengisi daya mobil listrik secara otomatis. Demikian presentasi saya tentang konsep medan listrik dan bagaimana penerapannya dalam teknologi wireless charger. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kita memahami bahwa fisika bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang teknologi yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.